wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Mila Sari, kelas PAI 4D, jurusan Pendidikan Agama Islam, NIM 2212110121. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Dr. Helna Nelis MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen kurikulum. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Karena itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Seperti halnya dalam sistem manapun, kurikulum harus mempunyai komponen lengkap dan fungsional baru bisa dikatakan baik. Sebaliknya, kurikulum tidak dikatakan baik apabila di dalamnya terdapat komponen yang tidak lengkap. Sekarang dipandang kurikulum yang tidak sempurna. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kedua, kesesuaian antar komponen-komponen kurikulum, yaitu sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan. Demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan kurikulum. Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yakni tujuan, materi, metode, media, evaluasi. Komponen-komponen tersebut, baik secara sendiri maupun bersama, menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Ada beberapa pendapat yang menegaskan mengenai komponen kurikulum. Ralph Whittiller menyatakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu tujuan, materi, organisasi, dan evaluasi. Senada dengan pendapat tersebut adalah Hilda Taba menulis bahwa komponen-komponen kurikulum itu antara lain tujuan, materi, pelajaran, metode, dan organisasi serta evaluasi. Komponen-komponen kurikulum saling berhubungan. Setiap komponen bertalian erat dengan komponen lainnya. Tujuan menentukan bahan apa yang dipelajari, bagaimana proses belajarnya, dan apa yang harus dinilai. Demikian pula penilaian dapat mempengaruhi komponen lainnya. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, dan yang kelima yaitu evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. A. Komponen tujuan. Kurikulum merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengajaran di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa banyaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan, pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. B. Komponen isi atau materi. Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan.
Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program tiap-tiap bidang studi tersebut. Bidang-bidang studi tersebut disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. C. Komponen strategi pembelajaran. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. D. Komponen organisasi kurikulum. Komponen organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. E. Komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum yaitu dimaksudkan sebagai evaluasi program untuk mengakses kinerja kurikulum secara keseluruhan, ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelaikan, atau visibility program. Salah satu komponen kurikulum penting yang perlu dievaluasi adalah berkenaan dengan proses dan hasil belajar siswa. Hierarki perumusan tujuan kurikulum dimulai dari tujuan umum pendidikan, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Yang pertama yaitu tujuan umum pendidikan nasional adalah manusia yang berjiwa Pancasila. Yang kedua yaitu tujuan institusional ialah tujuan pendidikan yang akan dicapai menurut jenis dan tingkatan sekolah atau lembaga pendidikan masing-masing. Biasanya tercantum dalam kurikulum sekolah atau lembaga pendidikan yang harus dicapai setelah selesai belajar. Tujuan institusional ini berbentuk standar kompetensi lulusan. Yang ketiga yaitu tujuan kurikuler adalah tujuan kurikulum sekolah yang telah diperinci menurut bidang studi dan mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Yang keempat yaitu tujuan instruksional adalah tujuan pokok bahasan atau tujuan subpokok bahasan yang diajarkan oleh guru. Taksonomi tujuan terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama yaitu kognitif, ranah yang menyangkut aspek-aspek intelektual atau berpikir atau nalar. Di dalamnya mencakup pengetahuan, pemahaman, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu afektif, ranah yang menyangkut aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Di dalamnya mencakup penerimaan, penilaian, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu psikomotor, ranah yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot dan fungsi psikis. Ranah ini terdiri dari kesiapan, peniruan, membiasakan, penyesuaian, dan sebagainya.
Pengertian indikator. Indikator adalah bagian dari cara mendapatkan nilai dengan wujud ciri-ciri atau ringkasan. Pengertian indikator adalah sesuatu yang bisa memberikan keterangan. Ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang menjelaskan bahwa pengertian indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Keterangan yang didapat dari indikator bisa bermacam-macam. Ini tergantung pada jenis indikator apa yang digunakan untuk membaca. Ada 3 jenis indikator yang perlu diketahui, mulai dari indikator pendidikan, kerja, dan penelitian. Fungsi indikator. Yang pertama, indikator menjadi alat ukur terhadap suatu hal yang akan dicapai. Kedua, indikator menjadi ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian sesuai yang sudah dirancang. Ketiga, indikator berfungsi untuk mengindikasikan tercapainya hal yang diinginkan. Keempat, indikator menjadi acuan dalam mencapai target sasaran. Kelima, indikator digunakan untuk mengetahui perkembangan dalam mencapai suatu hal. Yang keenam yaitu indikator menjadi tanda tercapainya suatu tujuan. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga yaitu pengembangan modul ajar. Yang keempat yaitu penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang keenam yaitu pelaporan kemajuan belajar. Yang ketujuh yaitu evaluasi pembelajaran dan asesmen. Cara merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, sumber capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran haruslah berasal dari sumber yang sah dan terpercaya. Dalam hal ini, pencapaian pembelajaran telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek. Yang kedua yaitu kompetensi dan konten. Capaian pembelajaran terdiri dari kompetensi dan konten. Kompetensi mencerminkan kemampuan yang harus dimiliki siswa, sementara konten mencangkup materi yang akan diajarkan. Yang ketiga yaitu kata kerja dan kata kunci. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, penggunaan kata kerja yang tepat sangat penting. Kata kerja ini mengindikasikan apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang keempat yaitu spesifik dan terukur. Tujuan pembelajaran haruslah spesifik dan terukur. Maksudnya, tujuan tersebut harus jelas dan dapat diukur. Guru harus dapat menilai apakah siswa telah mencapai tujuan tersebut atau tidak. Yang kelima yaitu kaitan dengan capaian pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran harus berhubungan langsung dengan satu atau lebih pencapaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran seharusnya menggambarkan apa yang siswa akan mampu lakukan atau pahami setelah proses pembelajaran. Yang keenam yaitu variasi tujuan. Tujuan pembelajaran dapat bervariasi tergantung pada kompetensi dan konten yang ada. Satu capaian pembelajaran bisa memiliki beberapa tujuan yang lebih spesifik. Yang selanjutnya yaitu konteks siswa dan lingkungan. Guru perlu mempertimbangkan karakteristik siswa, sarana dan prasarana pendukung, serta kondisi sekolah dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan harus sesuai dengan kemampuan siswa dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada. Yang selanjutnya yaitu evaluasi.
Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru harus mempertimbangkan bagaimana mereka akan mengevaluasi pencapaian tujuan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.